Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat menentukan arah hidup kita, yaitu pilihan kecil yang kita buat hari ini, dan bagaimana hal itu bisa membawa dampak besar di masa depan. Konsep ini dikenal dengan nama efek kupu-kupu atau butterfly effect. Butterfly effect adalah sebuah istilah yang berasal dari teori kaos yang pada dasarnya mengatakan bahwa suatu perubahan kecil dalam sistem dapat menghasilkan perbedaan besar dalam jangka panjang. Misalnya, kepakan sayap kupu-kupu di Brasil bisa memicu badai tornado di Texas. Mungkin terdengar puitis, tapi ini adalah cara ilmiah untuk menjelaskan bagaimana keputusan kecil bisa berkembang menjadi konsekuensi yang sangat besar seiring waktu. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia keuangan dan investasi, efek kupu-kupu ini sangat nyata. Karena kita seringkali tidak menyadari bahwa suatu keputusan finansial yang tampaknya sederhana hari ini, seperti membeli barang konsumtif atau menunda investasi, bisa mengubah total arah kekayaan kita di masa depan. Jadi mari kita telusuri lebih dalam bagaimana efek kupu-kupu ini bekerja dalam keputusan ekonomi kita, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk membuat pilihan yang lebih bijak. Coba pikirkan, satu keputusan besar atau kecil yang pernah kamu ambil 2 atau 3 tahun yang lalu. Apakah kamu memutuskan untuk bekerja di tempat A atau B, menyimpan uang atau membelanjakannya? Mungkin pada saat itu kamu merasa itu hanya keputusan biasa, tetapi sekarang lihat bagaimana hasilnya. Inilah yang disebut butterfly effect. Satu pilihan, satu keputusan bisa membuka atau menutup jutaan kemungkinan lain di masa depan. Dalam dunia investasi, konsep ini sangat relevan karena setiap rupiah yang tidak kita investasikan sebenarnya sedang kita putuskan untuk tidak berkembang. Dan keputusan itu tidak berdampak hanya sekarang, tapi bisa berlipat-lipat di masa depan. Bayangkan kalau kamu 3 tahun yang lalu memutuskan untuk menyimpan uang di deposito dibandingkan berinvestasi di Bitcoin, atau sebaliknya, dampaknya bisa sangat besar, bukan? Maka, penting untuk kita menyadari bahwa setiap keputusan keuangan adalah benih, dan efeknya bisa seperti kupu-kupu yang terbang jauh, membentuk badai atau membawa angin segar di masa depan kita. Nah, sekarang kita hubungkan konsep efek kupu-kupu ini dengan konsep ekonomi yang sangat penting, yaitu opportunity cost atau biaya peluang. Opportunity cost adalah nilai dari suatu pilihan terbaik yang kita lepaskan saat kita memilih sesuatu yang lain. Misalnya, kamu punya uang 1 juta dan kamu memilih untuk membeli sepatu, maka opportunity cost-nya adalah segala keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika uang 1 juta itu kamu gunakan untuk hal lain, misalnya investasi saham, menabung, atau bahkan belajar skill baru. Dalam konteks efek kupu-kupu, setiap keputusan ekonomi kita itu bukan hanya soal apa yang kita dapatkan, tapi juga soal apa yang kita lewatkan. Banyak orang merasa puas karena tidak rugi, tapi mereka lupa menghitung bahwa tidak mendapat untung pun adalah kerugian jika ada peluang yang lebih besar. Disinilah konsep opportunity cost itu sangat penting. Jadi ketika kita mengabaikan pilihan yang berpotensi tinggi, seperti investasi jangka panjang, kita sebenarnya membuang kemungkinan efek kupu-kupu positif yang bisa mengubah kondisi finansial kita secara drastis. Nah, untuk memperjelas konsep ini, mari kita lihat studi kasus yang sangat nyata dan terjadi belum lama ini. Kita kembali ke awal tahun 2020. Misalkan, kamu membeli liquid capital sebesar 1 miliar rupiah. Uang ini bebas kamu gunakan untuk apapun, tidak ada utang, tidak ada tanggungan, hanya keputusan. Kamu mau pakai uang ini untuk membeli mobil mewah, atau kamu ingin membeli Bitcoin? Pilihan pertama, kamu beli mobil mewah. Mungkin tujuannya untuk terlihat kaya, menunjukkan status sosial dan kenyamanan dalam berkendara. Secara langsung ini adalah keputusan konsumtif. Nilai mobil akan mengalami depresiasi seiring waktu karena itu adalah sifat alami dari barang konsumsi seperti kendaraan. Pilihan kedua, kamu beli Bitcoin. Pada saat itu, Bitcoin belum setenar sekarang, bahkan dianggap berisiko. Tapi kamu percaya pada teknologi dan potensi jangka panjangnya. Investasi ini tidak terlihat secara fisik, kamu tidak terlihat kaya, tetapi nilainya bisa berkembang. Sekarang kita maju 1 tahun dari titik awal tadi, awal 2020 ke awal 2021. Apa yang terjadi dengan pilihan tadi? Untuk pilihan pertama, mobil seharga 1 miliar rupiah,
nilainya sekarang sudah turun. Mungkin mobilmu sekarang hanya bisa dijual seharga 800 juta rupiah. Bahkan itu masih tergolong bagus karena biasanya depresiasi mobil bisa lebih besar tergantung jenis dan kondisinya. Sedangkan untuk pilihan kedua, membeli Bitcoin sebesar 1 miliar rupiah, nilainya melonjak drastis pada awal 2021. Harga Bitcoin naik tajam, uang 1 miliar itu sekarang bisa menjadi 4 miliar rupiah. Dalam waktu 1 tahun saja, keputusanmu tadi itu menciptakan dua realita finansial yang sangat berbeda. Satu mengalami penurunan nilai sebesar 200 juta rupiah, satunya lagi mengalami pertumbuhan 3 miliar rupiah. Inilah titik di mana efek kupu-kupu benar-benar terasa. Satu pilihan, satu arah yang diambil bisa membawamu pada dua masa depan yang sangat berbeda. Mari kita hitung lebih dalam. Kalau kamu beli mobil, kamu mengalami capital loss sebesar 200 juta rupiah. Artinya, nilai barang yang kamu beli itu turun, tidak menghasilkan apapun, tidak menambah kekayaanmu, bahkan jika kamu jual, kamu harus menanggung selisihnya. Tapi kalau kamu beli Bitcoin, kamu mendapat capital growth sebesar 3 miliar rupiah. Artinya asetmu bertumbuh dan kekayaanmu meningkat secara nyata. Jadi, dari dua pilihan itu, kita bisa simpulkan bahwa keputusan untuk berinvestasi pada aset dengan potensi pertumbuhan tinggi bisa menjadi sangat krusial. Bukan hanya karena untungnya besar, tapi karena dia membuka pintu masa depan yang lebih luas. Ini bukan soal menyalahkan siapa yang beli mobil ya, tapi ini soal memahami apa saja efek jangka panjang dari pilihan yang terlihat kecil. Apakah kamu mau terlihat kaya hari ini dengan mobil mewah, atau kamu memilih menjadi benar-benar kaya beberapa tahun ke depan? Sekarang kita masuk ke konsep paling penting dari seluruh bahasan ini. Biaya peluang atau opportunity cost. Kalau kamu pilih beli mobil, maka yang kamu lepaskan bukan hanya uang 1 miliar itu, tapi kamu juga kehilangan potensi keuntungan sebesar 3 miliar rupiah, bahkan lebih dari itu. Total yang kamu relakan adalah 4 miliar rupiah, karena bukan hanya tidak dapat capital growth, kamu juga alami penurunan nilai. Jadi, biaya peluangmu adalah 4 miliar rupiah. Bukan hanya karena kamu tidak membeli Bitcoin, tapi karena kamu memilih sesuatu yang nilainya menurun. Dan inilah hal yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka berpikir, nggak rugi kok, mobilnya masih ada. Tapi sebenarnya mereka juga sudah rugi diam-diam karena tidak memilih peluang terbaik. Dalam dunia investasi, tidak mengambil keputusan yang benar bisa sama meruginya dengan mengambil keputusan yang salah. Itu yang disebut dengan biaya peluang dan nilainya bisa sangat besar. Tapi tentu saja tidak semua mobil akan turun nilainya. Mari kita ubah sedikit skenarionya. Bagaimana kalau kamu membeli mobil sport car edisi terbatas yang justru nilainya naik karena kelangkaannya dan permintaan pasar? Dalam kasus ini, kamu bisa mengalami capital growth. Misalnya, sekitar 15% sampai 30%. Jadi, dari uang 1 miliar, mobilmu sekarang bernilai 1,3 miliar rupiah. Itu keputusan yang bagus. Kamu tidak membeli barang konsumtif biasa, tapi barang koleksi bernilai tinggi yang bisa dianggap sebagai aset juga. Jadi sah-sah saja kalau kamu membeli mobil seperti itu, karena dalam kondisi tertentu mobil bisa menjadi aset bukan liabilitas, asalkan dia punya nilai kelangkaan dan bisa diprediksi nilai naiknya. Tapi ingat satu hal penting, apakah capital gain 300 juta rupiah itu bisa menyaingi capital gain 3 miliar dari Bitcoin? Jawabannya tidak. Karena meskipun kamu tetap untung, tapi biaya peluang yang kamu tinggalkan tetap jauh lebih besar. Ini membawa kita pada prinsip utama dalam mengambil keputusan finansial. Mana pilihan yang memberi hasil terbaik, bukan hanya yang tidak merugikan. Jadi begini, kalau kamu membeli sport car limited edition dan nilainya naik, ya sah-sah saja. Itu bukan pemborosan. Kenapa? Karena kamu tidak membeli liabilitas melainkan aset. Aset adalah segala sesuatu yang nilainya cenderung naik atau menghasilkan arus kas. Dalam kasus ini, mobil bukan lagi hanya simbol gaya hidup, tapi bisa dikategorikan sebagai investasi alternatif. Asal kamu tahu cara memilih unit yang tepat. Tapi tetap perlu kamu ingat berapa besar nilai kenaikannya. Kalau kenaikannya hanya 300 juta, sedangkan Bitcoin bisa memberi 3 miliar, maka secara objektif kamu tetap meninggalkan potensi terbesar, dan itulah fungsi dari analisis biaya peluang. Jadi bukan berarti semua mobil itu buruk, tapi tetap sampai
Tetap jangan sampai kamu merasa udah bikin keputusan cerdas padahal meninggalkan peluang yang jauh lebih besar. Ingat, dalam investasi bukan cuma soal untung atau rugi, tapi juga seberapa besar kamu bisa untung dan dari mana sumber keuntungan terbaik itu. Dan tentu saja kamu tidak harus memilih antara mobil atau Bitcoin saja, ada banyak pilihan investasi yang sah dan masuk akal. Emas, saham, obligasi, reksadana, atau bahkan membuka bisnis sendiri seperti kedai kopi. Semua itu bisa jadi aset yang baik, tergantung cara kamu kelola dan potensi pertumbuhannya. Misalnya, emas punya sifat lindung nilai, nilainya stabil, saham bisa memberi dividen dan capital gain, bisnis kopi bisa jadi mesin cash flow. Tapi, lagi-lagi pertanyaannya, seberapa optimal potensi keuntunganmu dibandingkan alternatif lainnya? Disinilah kamu perlu membandingkan, bukan hanya berdasarkan rasa aman, tapi berapa besar nilai maksimal yang mungkin kamu peroleh. Karena di dunia nyata, kita nggak bisa investasi di semua hal sekaligus. Selalu ada keterbatasan modal, waktu, dan resiko. Maka keputusanmu harus berdasarkan data dan logika ekonomi. Kuncinya ada di sini. Selama investasimu tidak bisa mengalahkan opportunity cost sebesar 4 miliar rupiah dari membeli Bitcoin, maka secara teori ekonomi kamu belum membuat pilihan yang paling optimal. Bukan berarti pilihan lain itu salah, tapi artinya kamu melewatkan hasil yang lebih besar. Disinilah konsep opportunity cost menjadi kompas dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya melihat untung rugi absolut, tapi membandingkan apa yang kamu pilih dengan apa yang kamu tinggalkan. Inilah mengapa banyak investor profesional selalu membandingkan return dengan benchmark. Maka, karena mereka sadar, waktu dan modal itu terbatas, dan harus digunakan pada aset yang punya rasio hasil terbaik. Jadi walaupun kamu untung 10%, tapi kalau ada aset lain yang bisa kasih 100%, maka 10% itu sebenarnya bukan keuntungan optimal. Akhirnya semua ini membawa kita pada satu pertanyaan sederhana, tapi sangat mendalam. Investasi apa dan untungnya berapa banyak? Itulah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan setiap kali akan mengambil keputusan ekonomi atau finansial. Jangan puas dengan keputusan yang oke-oke saja. Ajak diri kita berpikir lebih jauh, apakah ini adalah keputusan terbaik yang bisa saya ambil dengan sumber daya yang saya miliki saat ini? Biarkan angka bicara, biarkan opportunity cost menjadi hakimnya. Karena dalam dunia nyata, efek kupu-kupu itu nyata, satu keputusan bisa mengubah hidup, dan satu pilihan bisa membuka atau menutup jalan ke masa depan yang berbeda. Maka dari itu, belajar investasi bukan cuma soal cari untung, tapi soal menyadari bahwa setiap keputusan hari ini adalah benih masa depan. Kamu bisa jadi orang yang terlihat kaya, atau kamu bisa menjadi orang-orang yang benar-benar kaya. Jadi, sekarang kamu punya dua pilihan, terus membuat keputusan berdasarkan keinginan sesaat atau mulai berpikir jangka panjang dan membiarkan data serta logika menjadi dasar keputusanmu. Ingat, setiap keputusan finansial hari ini adalah benih masa depanmu. Jangan biarkan potensi masa depanmu hilang hanya karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu korbankan. Inilah kekuatan dari memahami butterfly effect atau efek kupu-kupu dan opportunity cost. Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depanmu bukan cuma kerja keras, tapi juga pilihan-pilihan kecilmu yang kamu buat setiap hari. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, bantu share ke teman-temanmu ya. Dan jangan lupa subscribe karena kita akan terus bahas topik-topik penting soal finansial dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.